ada tukang tambal ban secantik cewek ini. Mas, halo. Ya mbak, udah ayo. Awas. Tukang tambal ban, kamu tuh gede banget ya. Kamu juga, kamu tuh nggak tahu diri. Kamu malah suka sama tukang tambal ban kayak gini. Kamu juga. Woi, apa? Kamu tuh nggak pantas deket-deket sama dia. Semoga aja Mas Bayu datang ya ke sini. Soalnya kayaknya itu Mas Bayu nggak suka deh sama rencana itu. Ya tapi mau gimana lagi, ini kan udah perintah langsung dari bos besar. Jadi mau gak mau Mas Bayu harus nuruti kemauan dari bos besar. Lagian juga nggak ada salahnya. Lagian juga hanya saling perkenalan aja, nggak langsung dinikahi juga. Kalau misalkan nggak cocok ya kan nantinya bisa cari yang lain daripada harus memaksakan sesuatu yang nanti di kemudian hari juga bakalan jadi ya kehancuran dari hubungan mereka. Oh itu Mas Bayu sudah menunggu di situ. Dia samperin aja. Si Arif kemana? Nggak lama banget. Nah ini dia. Mas Bayu, Rif. Syukurlah Mas Bayu datang. Kirain nggak mau datang kayak gitu loh Mas. Ini soalnya kan ini juga rencana dari Tuan Besar. Kirain Mas Bayu masih mau nolak gitu. Yang gimana lagi, Rif? Soalnya orang tuaku juga maksa banget. Sebenarnya kan aku sekarang lagi banyak kerjaan. Dan aku sampai rela gak masuk kantor. Cuman buat ngurusin hal gak penting kayak gini. Ya mungkin menurut Mas Bayu nggak penting, tapi menurut Tuan Besar atau bos besar kita, saya maksudnya, ini ya bisa dibilang apa ya namanya, berbelas apa, orang yang nggak bakalan lupa sama kulitnya lah kalau misalkan kacang seperti itu Mas Bayu. Jadi Tuan Besar itu punya ya bisa dibilang hutang budi yang sangat besar sama orang ini. Jadi ya mungkin ini salah satu rencana dari Tuan Besar untuk bisa dibilang membalas lah. Tapi ya Rif, aku bukan nggak laku sebenarnya Rif. Kalau aku mau ya sebenarnya, aku bisa aja cari pacar kemudian aku nikahin. Cuman kan aku masih belum ada yang srek. Kalau cuma sekedar cantik sih, aku rasa banyak sih perempuan cantik. Cuman kan namanya untuk pendamping hidup ya. Pendamping hidup harus cari bener-bener yang setia, Rif. Dan nggak ngelihat aku cuman gara-gara harta aja. Terus, ini rencana kamu gimana, Rif? Gimana kalau misalkan udah di sini kan berarti Mas Bayu sudah setuju dengan apa yang saya katakan semalam Mas Bayu. Jadi biar terlihat natural aja lah kayak gitu, nggak ada yang dipaksakan maksud saya seperti itu. Oh gitu. Ya udah, coba sekarang kamu hubungin orang itu. Gimana kalau misalkan Mas Bayu aja yang hubungi? Nanti kalau misalkan saya yang hubungi, takutnya dia malah curiga atau gimana Mas? Saya kasih nomor HP-nya aja, nanti biar Mas Bayu sendiri. Ya kan, kalau misalkan nomor telepon kan di depan apa bengkelnya sudah ada tertera. Jadi nanti Mas Bayu bisa alasan lah kalau misalkan pernah lihat seperti itu. Coba deh kamu catat. Oh iya Mas. Sebenarnya gimana ya? Aku males banget sih sebenarnya, Rif. Tapi ya mau gimana lagi? Sudah saya sudah. Ada aku telepon. Apa nama ininya? Nama bengkelnya? Putri Mekanik. Oh, ya. Halo, assalamualaikum. Benar ini Putri Mekanik. Ini Mbak, mobil saya sekarang bannya lagi bocor. Nah, posisi saya lagi di taman kota, parkiran taman kota. Bisa langsung ke sini? Oke, siap. Oke, assalamualaikum. Udah, Rif. Jadi ini kan beneran tukang tambal ban kan, Rif? Iya benar Mas Bayu, dan saya pikir kalau misalkan Tuan Besar udah bilang seperti itu, nggak mungkin kan kalau misalkan orang itu sembarangan, dan apalagi demi kebahagiaan putranya, nggak mungkin dia bakalan salah pilih atau ya pastinya nanti sudah ditelusuri lebih jauh seperti itu. Tapi aku pikir-pikir sih, Rif.
pasti perempuan ini nggak bakalan cantik, Rif. Masalahnya perempuan jadi tukang tambal ban, kan? Coba deh, kamu bisa bayangin sendiri kan? Ya intinya nanti kalau misalkan aku nggak cocok, aku berhak dong buat nolak sama orang tuaku. Iya ya nggak masalah. Yang penting kan Mas Bayu udah kenal dulu. Setelah nanti ketemu, baru kok Mas Bayu bisa ngasih penilaian tentang dia. Jadi kan ya hanya sebatas perkenalan aja Mas Bayu, nggak lebih. Kalau misalkan nanti nggak cocok, ya Mas Bayu kan bisa bilang sama keluarga besar. Oke. Yaudah, kalau kayak gitu, mending kalau kamu di sini kan ntar ketahuan nih. Kamu saya masih mau ke kantor dulu Mas Bayu. Nanti kalau gitu. misalkan ada sesuatu yang perlu kehadiran saya, nanti Mas Bayu bisa telepon saya atau hubungi saya nanti. Oke, siap. Ya udah gini aja deh, kamu balik ke kantor, habis itu nggak perlu nunggu telepon aku, kamu langsung balik ke sini aja. Oh iya siap. Lagian kerjaan saya cuma tinggal sedikit aja. Oke, yaudah, makasih banyak ya. Iya, saya tinggal dulu Mas Bayu. Siap. Aduh, aneh-aneh aja sih idenya si Arif. Masa aku disuruh deketin tukang tambal ban? Ya meskipun si orang tuaku banyak hutang budi sama perempuan ini, tapi kan aku belum pernah ketemu kan. Orangnya kayak gimana, cantik atau enggak? Udah deh, mending aku tungguin di sini aja. Udah, sampai sini aja. Aku temenin ya. Gak usah, Fit. Aku ini mau kerja. Kamu ngapain sih? Bututin aku terus. Putri, aku tuh khawatir. Siapa tahu kamu tuh butuh bantuan aku gitu loh. Apalagi ini kan pekerjaan berat. Kamu tuh perempuan, Put. Fit, kamu tahu kan, ini pekerjaanku udah lama banget. Kamu kok baru khawatir aku sekarang sih? Kemarin-kemarin kamu kemana, woi? Put, aku dari kemarin emang khawatir. Kan kamu tuh sendiri, aku tuh cinta sama kamu. Dan aku sebenarnya gak rela kamu tuh bekerja seperti ini, Put. Udah, David, jangan melibatkan perasaan sekarang. Aku ini mau kerja, aku bukan mau bercinta-cinta sekarang. Ya, sebelum aku itu mendengar jawaban kamu kalau kamu tuh bener suka juga sama aku, ya aku gak bakalan nyerah gitu aja, Put. Aku bakal ngejar-ngejar kamu sampai kamu tuh cinta sama aku. Gini deh, kalau kamu mau sama aku, mending kamu cari kerja yang enak, terus kamu bikin aku nggak kerja, gitu loh. Kalau sekiranya aku sama kamu tetap kayak gini, sama aja, ngapain aku nikah sama kamu? Putri, ya, apapun aku bakal kerjain, yang penting kamu gak usah kerja, ya. Yang aku butuhkan sekarang itu omongan kamu, Put. Tapi aku nggak butuh omongan kamu. Fit, gini ya, sekarang aku tuh mau kerja dulu. Kamu kalau membahas tentang percintaan tuh, ngomong sama tukang parkir tuh. Putri, aku tuh khawatir, masa aku gak boleh khawatir sama kamu? Ya, tukang tambal ban itu kerjaan apa sih, Put? Ya, udahlah, kamu mendingan kamu berhenti ya. Kita cari pekerjaan yang layak buat kamu, ya. Kamu aja kali. Aku udah layak kerja di sini. Aku udah lama banget kerja kayak gini. Kamu tuh bandel banget, Ceput, kalau dia omongin. Hah? Aku takutnya kamu itu kecapean, Putri, ya. Orang yang aku cintain kecapean untuk bekerja sebagai tukang tambal ban. Hah? Udahlah. Aku bantuin sekarang, ya, supaya kamu gak capek-capek amat. Gak usah. Aku nggak butuh kamu. Aku cuma minta antar doang. Gue butuh ditemenin sama kamu. Mending kamu pulang, istirahat tuh di rumahnya, biar aku mau kerja. Aku kalau ditemenin kamu nanti nggak fokus, tahu nggak? Ya udah deh, ya. Aku sekarang nggak mau ganggu kamu, tapi nanti malam aku pengen ajak kamu ngopi. Nggak, Fit, aku capek. Kapan terus? Hah? Kamu pengangguran, kamu nggak ada kerjanya, jadi kamu foya-foya terus. Tapi kamu foya-foyanya kan minta sama orang tua. Yang terpenting aku kan punya uang, Put. Terus kapan kamu punya waktu buat aku? Hah? Udah deh ya, udah ya. Aku mau kerja. Aku nggak bisa ngeladenin kamu kayak gini terus. Aku udah cantik belum? Udah dari dulu kok. Ya udah, pergi sana. Jangan gangguin aku terus. Put, aku mau bantuin kamu, Put. Pokoknya aku gak boleh biarin Putri kecapean. Ya, tapi aku mau tunggu di mana ya? Udahlah, aku tunggu dari jauhan aja. Masih belum datang.
Permisi Mas, ini dari Putri Mekanik. Saya mau tanya, ini ada yang mau tambal ban nggak Mas? Soalnya saya tadi ditelepon, katanya ada yang tambal ban. Ini ban mobil Mas bocor nggak? Yang mau tambal ban Mbak ini. Iya aku Mas, jadi bener mobil ini. Iya Mbak, jadi mobil ini yang mau di... Oh, jadi yang depan atau yang belakang nih? Yang di sebelah sana Mbak, yang di depan, ya depan. Oh, jadi Masnya nih sendirian? Iya, saya sendirian Mbak. Coba dicek dulu aja Mbak. Ya udah. Gila ya, ternyata ada tukang tambal ban secantik orang ini ya. Wah, kalau kayak gini sih aku juga mau. Tapi aku harus tetap jaga sikap. Karena kalau misalkan Arif tahu nih kan, aku jadi malu sama Arif. Soalnya tadi kan aku seolah-olah nggak mau. Oh ternyata cantik. Udah deh. Mending aku tunggu di sini aja daripada aku pulang. Nanti kalau Putri udah pulang kan enak, aku langsung nyamperin dia. Itu laki-laki kayaknya aku kenal deh. Bukannya itu yang lagi deket sama Windy ya? Wah, ini nggak boleh dibiarin nih. Aku harus telepon Windy sekarang ya, supaya Windy datang ke sini. Halo, Win. Kamu di mana sekarang? Ya, kamu sini Gi. Ya, ada kabar penting yang harus kamu ketahuin. Udahlah, nanti aku bakal jelasin kok. Cepetan. Ya. Kalau sampai Putri digoda sama tuh laki-laki, awas aja. Udah, aku nunggu Windy, nanti aku bakal labrak sama Windy. Oh iya Gimana Mas. Mbak? Ini ban serepnya di mana? Oh, ini ban serepnya nggak ada Mbak. Loh. Makanya saya panggil Mbak Putri ya namanya ya. Panggil Mbak Putri ke sini biar ini bisa ditambal Mbak. Oh ya, kenalin Mbak, saya Bayu. Oh oke Mas Bayu. Jadi Masnya nih harus nunggu sebentar ya, soalnya nih bannya tubles, jadi harus saya tambal. Gila nih cewek. Ternyata dia cantik banget ya. Ada ya tukang tambal ban secantik cewek ini. Mas, halo. Ya Mbak. Ini Masnya harus nungguin, soalnya ini tubles, jadi harus saya tambal dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah silakan Mbak. Saya tunggu di sini aja Mbak. Silakan. Aduh, perempuan ini ya. Kayaknya dia juga polos banget. Meskipun agak sedikit tomboy, tapi dia cantik banget. Ini dia lama banget ya. Fit, ada apa sih kamu nelfon aku kayak penting banget? Kalau aku nggak penting, aku gak bakalan nyuruh kamu datang ke sini, Win. Hah? Ya apa emang? Coba lihat, laki-laki itu. Coba lihat. Itu Bayu. Nah itu dia. Dia itu dari tadi mesra-mesraan sama tuh tukang tambal ban. Kayak gitu besar-besaran. Aku bisa samperin ke sana loh. Iya sekarang nggak mesra-mesraan. Hah? Dari tadi pas aku nelpon kamu, dia tuh pegangan tangan tau nggak? Nggak mungkin, dia kan cuma tukang tambal ban. Ya udah. Kamu sama tukang tambal ban. Kalau kamu nggak percaya, ya terserah kamu. Coba yang nambal ban itu seperti apa? Hah? Kalau laki-laki aku gak bakalan nyuruh kamu datang ke sini, Win. Coba lihat. Harusnya ya kalau misal kamu mau ngasih tahu aku kalau dia lagi pegangan tangan, langsung difoto aja di video. Iya kan? Aku nggak percaya ya kalau Bayu misal mau deketin tukang tambal ban kayak gitu. Aku kan lagi nelpon kamu. Gimana mau aku video? Hah? Ya juga sih, tapi Bayu bisa lihat aku loh di sini sama kamu. Ntar dia malah salah paham lagi. Kamu bilang aja kalau aku teman kamu. Udah selesai kan? Tapi kalau itu ya
sama tukang tambal ban, nggak bisa dibiarin. Kamu harus samperin dia nanti, ya. Dan perlu kamu tahu ya, aku udah jujur aja deh, ya. Tukang tambal ban itu aku kenal. Dan dia itu agak genit sih. Makanya aku nyuruh kamu datang ke sini, takutnya laki-laki yang lagi deket sama kamu digenitin sama wanita itu. Oh iya ya, makanya aku nggak percaya, soalnya Bayu nggak mungkin kayak gitu. Masalahnya nih yang cewek yang genit ya kan. Terus gimana dong? Ya, kamu harus nemenin dia dong supaya perempuan itu gak macam-macam. Kalau kamu gak nemenin dia, Bayu, bisa jadi dia tuh genit lagi. Tapi nggak mungkin loh kalau misal Bayu kegoda sama perempuan itu. Kata siapa? Laki-laki mah manis di depan kamu, gak tahu di belakang. Itu kamu doang kayak gitu. Terserah kamu, Win, mau percaya atau enggak nanti ya. Kalau Bayu suka beneran sama wanita itu, kamu gak usah ngadu sama aku, gak usah cerita sama aku, ya. Gak usah nangis-nangis sama aku. Kamu tuh kalau ada masalah, ceritanya ke siapa? Ayo. Ya iya juga sih. Terus aku harus gimana nih sekarang? Ya kamu harus peringetin. Tapi aku cuma deket tahu sama Bayu. Ya. Gak apa ya kalau misalnya aku marah gitu? Ya gak apa-apa lah. Kalau kamu udah pacaran. Tapi ngeselin juga sih dia, lihat tuh kan, tuh lihat. Dibilangin dari tadi gak percaya. Udah, ya aku tunggu di sini. Kalau kamu mau nyamperin ke sana, ya nanti aku takut ya perempuan itu malah marah-marah sama aku karena aku udah ngadu sama kamu. Kan kamu bener, ngapain takut? Gak apa-apa lah ikut ke sana, Fit. Ya aku kan gak enak, setidaknya dia tuh kenal sama aku gitu loh. Kalau Ya aku maka langsung dari sana, itu karena kamu kenal sama dia, jadi makin gampang. udahlah dong. gampang, aku ngawasin kamu dari sini aja. Tapi kamu jangan kemana-mana loh. Enggak, dari tadi aku loh di sini. Janji ya, Janji. sampai aku selesai. Dan kalau misalnya ada kenapa-napa sama aku di sana, kamu harus langsung samperin. Iya aku janji, kalau kamu udah pergi sama Bayu itu, ya aku langsung pulang. Tapi ceweknya cakep juga sih, Fit. Nah Kamu maka suka dari ya sama itu, ya enggak lah. dia? Yang bener. Beneran, aku udah punya pacar kok. Dih, Kau percaya? Biar kamu tuh tahu kalau aku gak lagi jomblo, atau nanti pas malam minggu kita nongkrong bareng, Udah, yang Udah deh. penting sekarang kamu harus nemenin Bayu supaya gak digoda sama perempuan itu ya. Nanti kalau digoda sama perempuan itu, sekarang kamu kan cuma deket doang. Apa kamu gak mau lebih cepet? Kalau dolan dia? Dih, nggak mungkin. Ya udah ke sana pergi ngobrol sama aku udah bosan ngobrol sama kamu, tau nggak? Ya udah deh, aku kesana. Udah Gi, cepetan. Udah, apain lagi sih? Kalau aku kesana nanti dimarahin sama Putri lagi. Ya mending aku tunggu di sini. Untung aja aku bilang kalau aku udah punya cewek sama Windy. Kalau aku bilang jomblo, pasti dia tuh bakalan ngetawain aku. Bentar ya Mas, ini sedikit lagi, bentar lagi udah selesai kok. Oh ya Mbak, silakan lanjutin Mbak. Dia nggak sadar kan ya, padahal mukanya udah belepotan kayak gitu. Bay, kamu ngapain di sini? Ben, sini. Kamu Itu siapa? Kamu katanya pegangan tangan sama dia. Ya sekarang enggak. udah. Tadi pegangan tangan Kamu kan? duduk dulu Win. Kamu datang malah marah-marah ke sini ya. Jadi ban mobil aku ini bocor, Win. Jadi aku panggil tukang tambal ban ke sini. Kan Aku nggak ada nggak yang tahu. lain apa selain dia? Mana Ya. ada tukang bal Aku cewek? cuman dikasih tahu sama anak buah aku. Jadi aku teleponnya aku nggak tahu kalau misalkan yang datang cewek Win. Kenapa kayak pegangan tangan segala? Win. Emang kamu ngeliat aku pegangan tangan? Lagian. Tadi ada yang liatin kamu, sayangnya sih nggak difoto. Gini ya Win. Lagian, meskipun aku mau pegangan tangan pun, itu bukan urusan kamu Win. Emang kita pacaran? Kita nggak pacaran. Win. Ya enggak, tapi kan Aku harus Ih. berapa kali sih Win jelasin sama kamu Win.
aku sama kamu ini cuman sekedar temen. Jadi tolong kamu juga harus ngerti. Kalau misalkan dikit-dikit aku mau deket sama perempuan sama kamu diganggu, ya aku tuh gak bakalan ngerasa terganggu. Kan aku juga sudah bilang sama kamu, baik, aku tuh suka sama kamu. Jadi ya ngertiin aku juga dong. Terus aku harus gimana sekarang? Kamu minta aku buat jomblo seumur hidup? Lagiannya, Win, meskipun aku mau suka sama tukang tambal ban ini, ya, aku rasa kamu juga nggak perlu ikut campur. Ya tapi kalau misal kamu sukanya sama tambal ban, harga diri aku, Bay. Oh terus kalau Yang- misalkan aku deket sama perempuan lain selain tukang tambal ban ini nggak masalah berarti? Ya gak masalah, yang penting kan minimal satu tingkat nih sama aku. Ya udah, berarti aku bisa menyimpulkan, Win, kamu itu sukanya sama aku tuh bohongan, cuman karena hartaku aja kan? Bohongan gimana Kamu sih, pikir Bay? aku nggak tahu dari dulu, Win? Udah deh, aku udah nggak mau ada urusan sama kamu, Win. Aku nggak mungkin bela-belain datang ke sini ya kalau aku cuma suka sama kamu bohongan. Udah deh, kamu minta apa, Win? Aku beliin, asal jangan kamu ganggu aku lagi, Win. Aku nggak Win, pengganggu juga motor, kali, Bay. rumah, aku beliin, asal kamu jangan ganggu aku lagi, Win. Masa setiap aku mau deket sama perempuan kamu selalu muncul, Win? Kan aku Ya juga makanya, risih, Win. berarti kamu nggak bisa dong deket sama perempuan semudah itu. Terus aku harus gimana nih, Win? Ya udah nggak gimana-gimana. Suruh pergi aja tuh tukang tambal bannya. Terus kalau misalkan udah aku suruh pergi, kamu yang mau gantiin dia? Kamu aja nggak mau buat gantiin, Win. Ya karena aku nggak bisa. Kalau aku bisa Ya mah nggak usah udah, kalau misalkan disuruh. kamu nggak bisa, nggak usah ganggu. Aku itu bayar sama perempuan itu, Win. Atau kamu sengaja ya modus sama perempuan itu, terus nyuruh dia datang ke sini. Padahal kan banyak tambal ban di sini kan, Yaudah, nggak cuma sekarang satu. kamu cari deh. Aku tungguin di sini. Kalau misalkan kata kamu banyak, kalau misalkan ada yang lain yang lebih dekat, Win, aku pasti bakalan panggil yang lebih dekat. Masalahnya kan posisi aku. Salah sen deh. Aku aja deh yang mau ngusir dia. Kamu jangan macam-macam ya. Kenapa? Dia itu Kamu cuman- mau ngebelain dia di depan aku? Aku cuman nggak mau orang yang udah bantu aku ini tersinggung cuman gara-gara mulut kamu, Win. Udah deh. Tersinggung. Tapi kan beneran kamu pegangan tangan sama dia. Coba lihat, tangan aku masih bersih kan? Sedangkan tangan tukang tambal ban itu kotor, Win. Ya gak tahu. Lagian ya aku juga ngelihat kamu kesel banget, Win, kalau misalkan kayak gini, Win. Dikit-dikit kamu marah-marah, dikit-dikit ya kamu ngikutin aku. Aku juga risih kayak gini terus, Win. Ya udah deh. Kali ini aku percaya ini sama kamu. Ya kamu mau percaya mau enggak itu urusan kamu, Win. Emang kamu siapa, Win? Baik. Gini ya, Win. Kamu minta apa lagi sama aku? Aku bakalan kasih asalkan kamu jangan muncul di hidup aku lagi, Win. Ya nggak bisa dong. Ya nggak usah minta-minta apa-apa daripada aku nggak muncul di kehidupan kamu. Oh iya, omongan kamu sekarang kayak gitu, Win. Kemarin setelah aku kasih kamu duit, kamu beberapa hari kamu gak muncul, Win. Dan sekarang kamu bilang, udah deh. Ya berarti tahu aku kali ini sukanya nggak bohongan sama kamu. Yang kemarin bohongan. kamu pikir aku percaya. Udah deh, mending sekarang kamu pergi, Win. Gak usah gangguin aku. Tenang Awas aja. ya kamu aku- macem-macem. Udah, mending pergi deh. Nanti aku Udah, aku transfer, pergi. Tenang aja. Gak usah khawatir. Nggak usah. Lucu juga tuh perempuannya. Padahal aku tahu dia itu mau deketin aku cuman gara-gara dia butuh duit aja kan. So-soan lagi. Mendingan aku nemenin Putri tukang tambal ban yang cantik. Astaga. Udah, Mas. Oh udah, Mbak. Aduh, Silakan duduk. duduk nih. Iya pasti kan capek, Mbak. Ya kalau Capek misalnya mau banget lah. berdiri juga nggak apa-apa. Gimana? Udah selesai semua? Udah tuh, udah selesai. Tinggal Masnya bayar ke aku. Oh tenang aja, kalau masalah itu nggak usah khawatir. Aku bakalan bayar. Kenapa nih cengar-cengir? Ada yang aneh ya? Bentar, Mbak. Saya ambilin sesuatu. Apaan sih? Udah tinggal bayar, aku pulang. Selesai kan? Ini Mbak ya. Coba pakai kaca terus Mbak ngaca.
apaan sih mas? Ngapain dari tadi kamu nggak bilang? Enggak. Soalnya kan saya nggak enak juga. Oh berarti dari tadi kamu cengengesan itu ngelihat ini ya, kamu seneng aku kayak gini. Ya enggak. Soalnya kan namanya juga tukang tambal ban. Ya hal yang wajar belepotan kayak gitu mbak. Kalau misalkan nggak mau belepotan jadi model aja sekalian. Kayaknya mbak juga cocok buat jadi model daripada jadi tukang tambal ban kan. Oh kamu Nih, kalau masih menghina, kurang. kamu menghina aku? Nggak butuh. Ya mohon maaf. Aku bukan bermaksud buat menghina. Ini kan cuman sekedar nolongin aja. Untung masih aku kasih tahu ya, daripada gak aku kasih tahu terus kamu jalan diketawain sama orang. Ya udah gini, kamu tinggal bayar aja, aku pergi selesaikan. Oh jangan-jangan kamu mau kabur ya? Tenang aja, aku gak bakalan kabur. Aku bakalan bayar kok. Aku bakalan bayar 10 kali lipat. Tenang aja. Sombong banget kamu jadi orang. Enggak, takutnya aku dikira gak mau bayar kan. Tenang aja. Ini ya, tas ini isinya ini duit semua. Kamu gak usah khawatir. Kamu pikir aku mata duitan? Aku nggak butuh semua uang kamu. Aku cuma butuh bayar sekarang hasil kerja aku. Oh iya, sorry maaf. Aku bukan bermaksud kayak gitu. Aku cuman mau meyakinkan aja kalau misalkan aku benar-benar mau bayar. Iya sih paling banyak duit. Sorry mbak, kamu gak usah gitu. Karena aku jadi gak enak, Put. Gak apa-apa kan aku manggil nama? Nggak apa-apa lah, emang nama aku Putri. Oh ya Put, kamu tiap hari buka dari jam berapa sampai jam berapa Put? Aku ya mas, tiap hari tuh buka dari jam 8 sampai jam 7 malam. Di luar itu aku udah nggak bisa. Sampai jam 7 malam? Emang kamu gak capek Put? Gak ada yang namanya cari uang itu gak capek. Semua cari uang itu capek. Ya enggak, masalahnya kan kamu perempuan, ini kerjaan cowok gitu loh. Ya mau gimana lagi? Daripada aku nggak makan, daripada keluarga aku nggak makan kan? Ya juga sih, aku jadi malu sebenarnya sama kamu Put. Kamu perempuan tapi kamu mau kerja apapun demi menghidupi keluarga kamu Put. Oh ya, kenapa nggak nyuruh suami atau pasangan kamu aja yang kerja Put? Kalau aku udah bersuami, aku gak kira kerja kayak gini. Emang ada yang mau sama aku? Aku mau Put. Jadi gimana ya Put? Siapa sih yang nggak mau sama perempuan bertanggung jawab seperti kamu Put? Kayaknya kamu cowok-cowok buaya yang zaman sekarang itu ya? Put. Jangan samakan semua cowok itu buruk Put. Nggak semua cowok kayak gitu. Buktinya aku sekarang lagi sendiri kan. Ya karena kamu lagi nggak bawa istri kamu. Aku nggak punya istri Put, dan kebetulan aku juga jomblo, nggak punya pacar di sini. Ya kamu di sini aja nggak punya istri. Ntar nyampe rumahnya kamu udah punya istri, punya anak mungkin, atau udah punya cucu. Kamu gila juga kalau ngomongnya Put. Orang masih Kamu bilang muda, gila? muda seperti aku ya. Dibilang punya istri, punya anak. Emang tampang-tampang aku ini tampang-tampang udah punya anak? Kalau aku ya ngeliat dari muka kamu, wajah kamu itu kayaknya emang punya cucu deh ya. Kamu gak usah banyak ngomong Put. Aku pertama kali dibilang orang yang udah kayak kakek-kakek ya. Sebelum-sebelumnya perempuan yang pernah kenal sama aku Put, pasti bilangnya aku ganteng Put. Cuman kamu aja yang bilang aku kayak kakek-kakek Put. Iya mungkin yang bilang kamu ganteng itu nggak ada cowok lain. Terserah kamu deh Put. Oh ya, kamu kesini naik motor atau gimana Put? Tadi aku habis dianterin sama temen aku. Aku nggak suka banget sama temen aku. Kamu tahu nggak? Dia buntutin aku terus. Benar, aku emang butuh dia buat nganterin aku. Secara kan gue gak punya kendaraan. Tapi kemana-mana dia selalu buntutin aku. Ya mungkin karena kamu nggak punya pacar kali Put, makanya dia berani buntutin kamu. Kamu kalau misalkan mau, kamu boleh bilang aku pacar kamu Put. Jadi cerita kamu nih sama kayak aku Put. Kamu tahu kan ada perempuan tadi datang ke aku? Nah, loh, itu istri kamu kan? Itu bukan istri aku Put. Jadi dia itu juga suka sama aku. Tapi dia itu cuman karena butuh sama aku, dia mau morotin aku Put. Bahkan aku udah bilang sama dia, sama perempuan tadi itu, kalau misalkan aku harus belikan dia mobil, bakalan aku belikan asalkan jangan muncul lagi di kehidupan aku. Gitu.
Jadi perempuan itu matre gitu maksud kamu? Bener banget Put. Kalau misalkan dia nggak matre sih, aku nggak ada masalah Put. Tapi perempuan tadi cantik juga sih, cocok kok sama kamu. Tapi kayaknya nggak, iya memang cantik sih Put, tapi kayaknya nggak secantik dan sebaik kamu Put. Masalahnya dia itu cantik, tapi dia matre Put. Kalau kamu cantik, tapi kamu nggak matre Put. Udah, nggak usah muji-muji aku kayak gitu. Udah banyak modus dan buaya-buaya kayak kamu tuh. Dan termasuk temen aku juga kayak kamu. Udah nggak punya kerjaan, modal omong doang. Sorry ya Put, kalau aku masih punya pekerjaan. Ya maksud aku, temen aku. Put, kalau misalkan aku buaya Put, udah aku embat tuh perempuan yang tadi Put. Kurang cantik gimana coba? Iya sih. Ya malah lebih cantik dia dari aku. Makanya Put, aku itu bukan cuma ngelihat dari parasnya aja Put, tapi hatinya juga aku lihat Put. Kayak kamu ini ya, kamu tukang tambal ban, dan kamu ketika aku kasih tahu masalah duit, kamu marah Put. Nah itu yang aku suka dari kamu Put. Bukan suka dalam artian ini sih, cuman kagum aja gitu. Atau jangan-jangan kamu udah suka ya sama aku? Kalau misalkan aku memang suka sama kamu, memang kamu mau apa? Ya hak kamu. Ya udah. Jadi gini aja Put, kamu ntar lagi bakalan aku antar. Ya. Kamu mau nganterin aku? Iya kan kamu bilang laki-laki yang tadi itu bukan pacar kamu. Jadi sekaligus kamu kenalin sama dia. Bilang aja aku pacar kamu, gak apa-apa Put. Yakin? Aku cuman tambal ban loh. Aku bukan kayak perempuan-perempuan yang di luaran sana yang gaul, banyak duitnya, bermobil. Malah aku cemong-cemong kayak gini lagi. Tapi terus terang ya Put, gara-gara kamu cemong kayak gitu, itu yang buat aku tertarik sama kamu Put. Padahal kamu cemong aja, cantiknya luar biasa kayak gini Put. Apalagi sikap kamu juga, ya aku rasa nggak ada di perempuan lain. Mohon maaf, aku bukan bermaksud buat gombal, tapi memang karena memang aku ngomong ini dari hati Put. Kamu bisa bedakan kan mana laki-laki yang cuman sekedar gombal dengan laki-laki yang emang bener-bener ngomong dari hati Put. Kamu yakin ngomong kayak gini? Kita baru kenal. Emang ada larangan orang baru kenal itu jatuh cinta ya Put? Ya gak ada sih, cuman kan kamu nggak tahu aku kayak gimana, ekonomi aku kayak gimana. Kamu hanya lihat aku sekarang. Aku nggak peduli masalah ekonomi Put, dan aku nggak mau tahu masalah itu. Yang aku tahu, kamu itu bukan perempuan matre. Itu aja udah cukup buat aku Put. Sekarang aku tanya sama kamu Put, kamu harus jawab jujur juga. Emang kamu ngelihat aku ini kayak laki-laki yang suka mainin perempuan Put? Iya, aku kalau lihat kamu sih kayaknya kamu orangnya setia. Cuman menurut aku kita kan baru kenal. Oh berarti kamu nggak ada rasa tertarik sama sekali sama aku Put? Udah deh Put, karena aku udah berusaha ngomong sama kamu. Ya, kamu nggak perlu jawab sih Put, aku udah tahu jawabannya Put. Apa? Sorry ya, aku bukan GR Put. Aku tahu Put, kamu benerin ban mobil aku. Kamu dari tadi ngintip-ngintip ngeliat aku kan Put. Aku tahu Put, tapi aku berusaha menghindar supaya kamu nggak malu. Itu aja sih Put. Dan kamu nggak perlu klarifikasi masalah itu. Kamu senyum-senyum aja, itu artinya sudah mengiyakan Put. Putri. Kayaknya aku pulang deh. Cepet bayar aku. Aku bakalan bayar, tapi kamu harus mau aku antar pulang. Mau nggak? Dan habisnya aku bakalan traktir kamu makan Put. Wih, beneran nih. Serius Put, tenang aja. Kayaknya aku emang lapar. Aku pengen makan mie ayam. Sama warungnya sekalian aku beliin buat kamu Put. Ya udah, masih nunggu apa lagi? Ya udah, yuk. Tapi aku masih pengen ngobrol banyak sih sama kamu Put. Kan ngobrolnya di mie ayam. Kamu gimana sih? Iya sih. Kamu nih mau traktir aku atau enggak? Iya aku bakalan traktir. Kamu tuh perempuan tapi nada kamu itu ini kayak orang yang mau ngajak. Bisa-bisanya ya ninggalin Bayu sama Fit. Putri. Minum kamu.
Kamu kebangetan banget ya jadi orang. Hah? Beli banget tau nggak? Masa beli cuma satu? Aku nungguin dari Yang tadi. penting niat baik aja mau ngasih ini sama kamu. Aku gak mau minum. Kamu kebangetan banget. Masa dia tuh ditinggal berduaan sih? Hah? Aku tuh sampai malu tahu Fit mau ngomong karena Bayu itu bilang Win, aku tuh cuma deket sama dia dan aku nggak berak marah-marah dan dia tuh merasa diganggu kalau aku marah-marah. aku dari tadi gergetan banget tau nggak? Aku mau jujur sama kamu. Perempuan itu wanita yang aku sukai, Win. Kan aku bilang apa sama kamu, aku tuh pasti ngira. Kenapa Tapi- kamu nggak jujur dari awal sih Fit? Tahu itu kan aku cabik-cabik tuh tadi. Tapi kamu kan juga ngincar hartanya Bayu kan? Hah? Udahlah, gak usah bohong sama aku. Ya terus aku harus gimana? Aku tadi udah malu banget Fit. Kita harus ngelabrak mereka berdua. Dan Udah, kamu biar juga cuma suka sama dia. Biar bukan aku yang ngomong, ayo. pacaran. Udah, ayo ikut. Awas. Tukang tambal ban kamu tuh gede banget ya. Kamu juga, kamu tuh nggak tahu diri. Kamu malah suka sama tukang tambal ban kayak gini. Kamu juga. Woi, apa? Kamu tuh nggak pantas deket-deket sama dia. Bentar. Malah kasih kan ngobrol lagi. Aku tuh lihat ya dari tadi kalian berdua ngapain aja. Ini siapa nih? Udah kamu nggak usah nanya dia siapa. Dan kamu harus tahu ya, Bayu tuh sekarang cuma punya aku. Baik, kamu tadi bilangnya nggak punya pacar, gimana sih? Oh tadi udah ngobrol panjang ya? Put, ini yang aku khawatirkan. Hah? Kalau kamu sendirian ya, nambal ban. Boy, kamu ngapain di sini? Gak ada masalahnya ya sama kamu? Put, Kalau ikut campur juga. dia itu cowoknya orang. Ya udah, dia aja, bukan masalah kamu. Kalau kamu kena masalah sama dia, hah? Nanti kamu minta tolong sama aku lagi. Enggak. Minta dianterin lagi. Udah. Ya, buktinya tadi pagi, hah? Kamu minta anterin sama aku. Vin, kamu bilang pacaran sama aku? Emang iya kan? Kamu udah kelewatan banget ya, Win. Put, aku bisa jelasin sama kamu. Nggak ada yang perlu dijelasin. Ini kamu pergi aja deh. Win, Karena Enggak, bawa aku pulang nggak nih. mau. Mending kamu yang pergi dari sini. aku udah berapa kali ngomong sama Dia kamu. pacar aku ya. Udah. Aku nggak mau di sini ada keributan ya. Sekarang apa yang kamu mau dari aku, Win? Pergi nggak, Fit? Oh, saya deket sama dia, bisa nggak sih? Udah. Sekarang kamu minta apa sama aku, Win? Selain Tanya aku harus... lagi. Ya enggak, kan kamu cuma butuh hartaku aja, Win. Apa? Jangan-jangan dia yang nurutin kata kamu karena dia deket-deket sama kamu, dia merasa bangga. Dia cuma tukang tambal ban, terus dia senang bisa Udah, deket sama nggak usah kamu. diulang-ulang, Win. Jadi dia nggak bakal miskin lagi hidupnya, ya kan Mbak? Put, aku minta maaf, Put. Kamu nggak usah dengerin Windy ini mau ngomong apa, ya. Dan satu lagi, Mas. Ini laki-laki yang kata kamu, Put, yang sering gangguin kamu. Ya, ini David namanya. Udah, suruh pergi aja deh. Udah, kamu pergi deh. Kamu malah nyuruh temen aku pergi. Baik, kamu tuh nggak usah sok kecakapan deh, Boy. Kamu nolak aku dari dulu. Kamu merasa kamu cakep gitu? Iya, aku cuma mau harta kamu. Kenapa? Ya itu kenapa makanya aku nggak pernah mau sama kamu. Aku sempat mau terkecoh juga sama kamu. Kamu pikir aku nggak sadar selama ini? Hah? Kamu cuma mau morotin hartaku aja. Dan sekarang kamu juga nggak perlu ikut campur hubunganku sama tukang tambal ban ini. Aduh, dia pasti lebih parah dari aku, Bay. Karena dia hidupnya miskin dan aku masih Minimal. punya segalanya daripada dia. Oh, ya Nggak udah, jadi kalau- tukang tambal ban juga Kalau sih. kamu punya segalanya, kamu punya duit. Kenapa kamu nggak pacaran sama orang ini? Kenapa kamu jadi biro jodoh sih sekarang? Win, mendingan kita pergi aja dah. Hah? Percuma juga. Ya lebih Sini baik lama-lama. lebih baik kalian pergi. Karena aku nggak mau acaraku habis ini diganggu sama kalian berdua. Aku juga udah amit-amit ya deket sama kamu kalau kamu sukanya yang kayak gini. Ya udah, pergi. Ya udah, yuk pergi yuk. Ya udah, lebih baik memang kayak gitu. Ya kenapa kamu terus belain dia sih, Bay? Kan padahal dia baru kenal. Aku udah kenal lama sama kamu, Bay. Ya berarti Bayu udah suka sama aku lah. Ih, nggak usah Mau pergi GR. gimana tuh? Udah, kalau kalian mau tengkar jangan di sini ya. Kamu bilang aku nggak cakep, Win, tapi kamu rela tengkar sama Putri. Cuman gara-gara aku ngebelain Putri. Kalau kamu tahu ya, Bay, aku tuh udah ilfil banget sama kamu. Udah yuk, Kalau aku peduli. Mas Arif. Oh, ada di sini. David juga. Ngapain, Wid? Kok Mas Arif kenal semua? Ya, ya. Iyalah kenal. Bentar. Saya sering ke rumahnya Mbak Putri kok. Ngapain? Kok teriak-teriak gitu? Ya atas perintah Tuhan besar lah. Tuhan besar apaan? Kenapa kenal? Dia sepupu saya, Mas Bayu. Oh, berarti laki-laki yang ngeselin ini sepupu Mas Arif.
gimana? Enggak, soalnya dia dari tadi ya udah ngompor-ngomporin teman saya ini buat marah-marah sama saya. Saya juga sampai ditampar gara-gara saya deket sama Putri ini. Udah deh Mas Arif, sekarang Mas Arif ceritakan semuanya kenapa saya bisa ketemu sama Putri. Gini, sebenarnya Tuan Besar itu ayah dari Mas Bayu punya utang budi sama orang tua Mbak Putri. Jadi mereka berencana untuk memperkenalkan mereka berdua. Ya untuk selanjutnya diserahkan pada mereka untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih serius atau hanya berteman Mas seperti yang itu. benar. Gitu Put. Jadi sekarang aku mau jujur sama kamu. Jadi gini Put, benar yang dibilang sama Mas Arif. Kalau kamu ingat Put, kamu pernah nolong orang tua Put. Dia motornya mati malam-malam, kemudian banyak kempes, namanya Pak Hendri. Itu Nah, ingat tuh aku. itu orang tua aku Put. Karena waktu itu kan juga hampir dicelakai sama orang, tapi kamu kan yang bantu Put. Oh, jadi itu orang tua kamu. Iya Put. Jadi waktu itu kan juga orang tuaku mau dicelakai sama orang. Selain juga dibantu buat benerin motornya, kamu juga sampai berantem sama orang yang mau celakai orang tuaku Put. Akhirnya aku berusaha buat mencari kamu. Awalnya sih memang aku nggak mau Put, karena aku pasti tahu arahnya pasti akan dijodohkan. Tapi waktu aku ngobrol sama kamu dan aku ngeliat kamu Put, ya kayaknya nggak ada salahnya kalau misalkan kita coba. Dan untuk Windy, aku udah lama temenan sama Windy Put. Dan dia itu anak buah dari Mas Arif. Mas Arif ini orang kepercayaanku Put. Tapi ya, Yang jadi masalah ini kenapa Mbak Windy ada di sini bukannya ada di kantor? ya Mas Arif kan tahu sendiri. Windy ini setiap saya mau ketemu sama siapapun, dia selalu pasti ngikutin saya Mas Arif. Dan mungkin dia ditelepon sama laki-laki ini. Kamu lagi fit yang bikin benar, hah? Belum cukup. Selama ini kamu udah mempermalukan keluarga kita. Ya aku minta maaf Mas. Jangan garuk-garuk. Ya padahal rencananya si David ini mau saya pekerjakan di kantornya Pak Oh, Bayu. mohon maaf. Sebenarnya dia masih pengangguran sampai. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Cukup satu aja yang jadi penyakit di kantor saya. Ya mungkin Windy salah paham atau gimana. Perhatian Mas Pak Bayu sama Windy selama ini nggak lebih dari sekedar atasan sama bawahan. Jadi Mbak Windy jangan terlalu menganggap itu sebagai hal yang lebih. Tuh, dengerin Win. Aku itu ya, kalau karena bukan kamu temen aku Win, kamu kurang ajar sama atasan aku. Aku ini yang punya perusahaan Win. Kamu kerja di perusahaan aku. Aku bakalan pecat kamu Win tanpa aku mikir panjang. Cuman karena aku ini teman kamu, aku masih pikir Win, gimana masalah pendapatan kamu. Dan kamu malah bilang terus terang sama aku mau moritin aku. Ya aku tahu. Cuman aku masih berusaha buat sabar ngadepin kamu Win. Bukan berarti kamu bisa seenaknya kayak gitu Win. Jadi aku minta maaf sekarang baik. Aku nggak mau ya, kamu minta maaf cuman karena kamu takut aku pecat Win. Ya gak apa-apa kalau misalnya aku mau dipecat, kan aku emang punya banyak salah sama kamu. Aku udah keterlaluan juga sama Mbak ini. Aku minta maaf. Berarti kamu beneran, meskipun aku pecat, kamu bakalan tetap minta maaf sama aku. Ya kayaknya aku emang patut dipecat sih, Bay. Udah Win, ini karena kamu. Ngapain kamu nggak minta maaf? Kalau kamu nggak minta maaf, semua bantuan tiap bulan bakal aku stop. Ya bos, aku minta maaf bos. Bos, Udah deh, nggak usah deket-deket. aku gak mau ganggu Putri lagi kok bos. Awas ya, kamu ganggu Putri lagi, bakalan aku hajar nih. Ya bos, udah bos. Win, ya, aku masih berbelas kasihan sama kamu Win. Kamu tetap kerja di kantor aku Win. Tapi ingat, ya, kamu jangan pernah ganggu urusan aku lagi Win. Dengar nggak? Bener. Ini peringatan pertama dan terakhir buat kamu. Kalau kamu masih bikin onar dan bikin malu keluarga kita, jangan salahin aku. Kalau misalkan uang tiap bulan untuk kamu, aku stop. Ya udah. Gitu lah mas. Kalau kayak gitu Mas Arif, tolong ingetin si ini nih, orang yang ngeselin ini. Dan juga kamu Win, mending sekarang kamu balik ke kantor Win. Udah, buruan. Udah kamu pulang, ngapain juga di sini? Ya udah Put, gini, sekarang kan kamu udah tahu semuanya Put. Nah aku bukan bermaksud buat bohong sama kamu, tapi ya aku harus melakukan dengan cara ini Put. Ternyata kamu bohong ya sama aku. Ternyata kamu sudah merencanakan ini semua. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya kalau misalkan aku nggak menggunakan cara kayak gini, sebenarnya ini bukan ide aku Put, tapi idenya Mas Arif.
Tapi kalau dengan cara kayak gini, aku nggak mungkin bisa ketemu sama kamu kan, Put. Jadi sekarang aku boleh dong buat deketin dan mengenal lebih jauh tentang kamu, Put. Ya, seperti yang aku bilang, itu kan hak kamu. Ya tapi kan kamu welcome kan buat aku deketin kamu. Ya, coba aja. Ya udah, kalau gitu Mas Arif, Mas Arif kan bawa mobil sendiri. Iya. Saya nggak apa-apa kan bareng sama Putri? Oh ya nggak apa-apa Pak, soalnya kan ntar lagi juga saya mau ketemu klien di daerah sini. Ya udah kalau gitu. Abis ini kamu terserah mau minta antar kemana pun bakalan aku anterin, Put. Tapi kamu janjinya kan traktir mie ayam. Ya udah, yuk kita cari makan mie ayam. Ya udah saya duluan Pak Bayu ya. Ya udah, makasih Mas. Ya udah, kita langsung berangkat.